Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza takhallalat, dan ketika menjadi cuka atau berubah menjadi cuka. Tahu cuka? Tahu. Ya, cuka. Cuka boleh dimakan? Boleh. Rasanya apa? Cuka. Tapi cuka ini yang mau kita jelaskan. Khomer, tahu khomer? Khomer, minuman haram diminum. Haram diminum. Kalau disentuh najis. Benda cair yang haram khomer itu najis. Tapi kalau sudah menjadi cuka, bukan khomer lagi, maka boleh diminum, tidak najis. Paham? Kalau ada cuka yang terbuat dari khomer, maka cukanya itu dihukumi suci. Paham? Tapi dengan cara, kok bisa? Kamu bisa eksperimen ya. Jadi caranya khomernya itu, taruhlah khomer di botol atau di apa, dipendam selama berbulan-bulan atau berhari-hari, kemudian lama-kelamaan khomer itu akan berubah jadi cuka. Tidak memabukkan, tidak mengandung alkohol dan sebagainya. Sudah berubah jadi cuka. Maka khomer itu yang sudah berubah jadi cuka dihukumi suci dan tidak haram untuk dikonsumsi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa al-khamru khamr, minuman keras. Wa idza takhallalas, dan ketika sudah menjadi cuka. Apa al-khamru khamr, jadi cukanya binafsiha dengan dirinya sendiri. Binafsiha dengan dirinya sendiri. Maksudnya dengan dirinya sendiri itu tanpa melalui bantuan proses atau tambahan bahan yang lain. Jadi khomernya berubahnya itu tanpa dicampuri benda yang lain, bahan yang lain. Itu binafsiha. Contoh khomernya yang di botol itu kamu pendam selama berhari-hari, berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Ketika kamu ambil khomer itu, minuman keras itu sudah berubah menjadi cuka, sudah berbaunya bau cuka dan rasanya kecut seperti cuka. Maka khomer itu dihukumi suci. Tahurat, maka suci apa khamr. Tahurat, maka suci apa khamr. Tahurat, tahura yatuhuru, ikut wazan fa'ula yaf'ulu. Tahurat, maka suci apa khamr. Wa idza takhallalat, dan ketika menjadi cuka apa al-khamru khamr binafsiha dengan dirinya sendiri, tahurat, maka suci apa khamr. Lanjut. Wa in takhallalat, taknya itu namanya tak apa itu? Takhallalat. Tak tanis sakinah. Untuk menunjukkan fa'ilnya mu'an. Mana fa'ilnya? Khomroh itu mu'annas karena ada ta marbutohnya. Asalnya sebelum kemasukan takhallala, tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, takhallala yatakhallalu takhallulan. Wa in takhallalat, dan jika menjadi cuka apa khomer, dan ketika menjadi cuka apa khomer, fa'ilnya namanya fa'il domir. Domirnya domir mustatir. Mustatir itu tersimpan. Bitorhi syai'in atau biturhi syai'in, dengan apa ya?
meletakkan sesuatu. Asalnya turha itu maknanya melempar, meletakkan atau mencampuri sesuatu. Biturahi syai'in, dengan meletakkan atau mencampuri sesuatu. Fiha, di dalam khomer, di dalam khomroh. Fiha, di dalam khomroh. Jawabnya in itu amil jawazim. Ingat nggak in itu amil jawazim? Lam, lanahi, dan in. Tapi di sini yang dimasukin itu fi'il madi, bukan fi'il mudhari. Awas loh. In itu bisa masuk pada fi'il madi. Maka fi'il madinya namanya fi mahalil jazmi. Jumlahnya fi'il madi ini mahal jazm karena menjadi fi'il syarat. Jadi amil jawazim itu enggak hanya masuk pada fi'il mudhari. Yang masuk pada fi'il mudhari itu yang menjazmkan satu fi'il. Maka bahasanya in yujzimu fi'lan mudhari'an wahidan. Tapi kalau lam yujzimu fi'lan mudhari'an wahidan, tapi kalau in yujzimu fi'laini, enggak mesti harus fi'il mudhari. Paham ya? Lam tathur, maka tidak suci apa khamr. Lam tathur, maka tidak suci apa khamr. Faslun, maka tidak suci apa khamr. Faslun, sekarang kita akan membahas darah-darah yang keluar dari farjinya perempuan atau kemaluannya perempuan. Sambil nulis ya, antar saya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Faslun ay hadza faslun. Wa yakhruju. Wa yakhruju. Kharaja yakhruju. Wa yakhruju, dan keluar. Wa yakhruju, dan keluar. Minal farji, dari farji. Minal farji, dari farji. Fa'ilnya yakhruju. Jadi yang pas mah watakhruju. Watakhruju minal farji. Apa salah satu dima'in. Apa salah satu dima'in. Jadi yang pas mah watakhruju ya, karena fa'ilnya mu'annas. Apa salah satu dima'in. Apa salah satu dima'in. 3 macam darah. 3 darah-darah. Dima itu jamak taksir. 3 macam darah. Dima itu dari isim mufrad damun. Damun itu artinya darah. Dibikin jamak taksirnya dimaun, darah-darah. Watakhruju pakainya ta ya. Watakhruju, dan keluar minal farji, dari farji, apa salah satu dima'in, 3 macam darah. Yang pertama, damul haidi. Damul haidi, yang pertama darah haid. Wan nifasi, nomor 2 darah nifas. Darah nifas. Wan nifasi, nomor 2 darah nifas. Wal istihadoti. Wal istihadoti, nomor 3 darah istihadah. Wal istihadoti, nomor 3 darah istihadah. Tadi insyaallah saya akan mengulas sedikit tentang darah haid, insyaallah pertemuan berikutnya. Anak sana di atas hari Senin insyaallah. Saya akan bawa buku kecil, risalah tentang haid. Kan
Namanya Risalatul Mahid, insyaallah. Hari Senin ya. Di sana. Ulangi, wa takhruju dan keluar minal farji dari farji apa salah satu dima'in 3 macam darah. 3 darah-darah. Yang pertama damul haid, nomor 1 darah haid. Wan nifasu, nomor 2 darah nifas. Wal istihadatu, nomor 3 salah, wal istihadoti kasroh. Wan nifasi, nomor 2 darah nifas. Wal istihadoti, nomor 3 darah istihadah. Karena ini tuh huruf atof ma'tufun alal lafdi al haidi, sama-sama kategori macam darah, jadi dibacanya kasroh mengikuti lafad haidi. Damul haidi wan nifasi wal istihadoti. Kalau haidi dibaca kasrohnya itu di robijirnya itu karena menjadi mudhof ilai. Apa mudhof ilai? Isim yang kedua dari pertalian antara lafadz damun dengan al-haidu. Kalau an-nifasinya kasroh karena mengikuti lafadz al-haidi karena jadi atof. Jadi ma'tuf alainya al-haid sama al-istih. Titik. Sekarang kita akan bahas haid. Apa sih haid? Fal haidu, maka adapun darah haid. Fal haidu, maka adapun darah haid. Huwa, ya darah haid. Huwa, ya darah haid. Al-khariju, itu darah yang keluar. Al-khariju, itu darah yang keluar. Min farjil mar'ati. Min farjil mar'ati, dari farjinya perempuan atau dari kemaluan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarnya tadi ala sabilis syihhati. Ala sabilis syihhati, atas jalan sehat, atas keadaan sehat. Jalan tuh garis miring keadaan sehat. Jadi posisinya itu sehat, bukan dalam sakit atau dianggap sakit. Jadi keluarnya haid itu sehat karena emang haid itu untuk menyehatkan. Perempuan ya, sebelum kedatangan Islam, kalau haid itu, apalagi perempuan zaman jahiliyah atau zamannya dahulu, perempuan kalau haid itu nggak boleh masuk kamar, sama suaminya diusir. Bukannya diusir, nggak boleh masuk kamar, harus di luar rumah. Kenapa? Karena perempuan tadi katanya bersama dengan setan karena keluar darah sih. Makanya zaman dulu, zaman jahiliyah di Mekah juga kayak gitu. Sebelum kedatangan Islam yang disampaikan oleh baginda Rasul. Fa'tazilun nisa, disingkirkan itu perempuan tuh ketika lagi haid. Paham? Katanya bersama setan. Enggak sholat sih. Bukan begitu, karena yang menurut mitos mereka. Tapi begitu Islam masuk, bukan seperti itu. Perempuan itu dimuliakan, bukan gitu. Enggak. Haid itu sakit tapi sehat. Emang sakit tapi sehat. Jadi cukup yang enggak boleh itu bersenang-senang anta baina surrah wa rukbah. Enggak boleh. Bukan berarti dijauhi, tapi enggak boleh bersenang-senang terhadap perempuan yang haid baina surrah wa rukbah. Dari lutut sampai pusar, di antara lutut dan pusar itu enggak boleh disentuh sama suaminya kalau lagi
haid, nggak boleh, haram, dosa. Ya bahaya no. Kalau sudah disentuh-sentuh bahaya jadinya. Dah nggak tahu kata sendiri. Soalnya kalau berhubungan dalam posisi haid dalam waktu haid itu dosa. Dosa, nggak boleh, haram. Menyetubuhi atau berhubungan dengan istrinya di waktu haid itu dosa. Makanya bersenang-senang baina surra wa rukbah itu ikut dosa. Karena apa? Takut, nggak kuat nahan. Paham? Akhirnya jadi itu ketika masuk Islam boleh kalau istrinya haid tidurnya bersebelahan boleh. Tapi kalau zaman dulu diusir tuh kalian tuh kalau lagi haid sama suaminya, katanya karena bersama setan. Ya nggak berani. Zaman dulu itu perempuan itu nggak ada nilainya. Buktinya zaman dulu perempuan dapat nggak ada nilainya. Di zaman sekarang juga ada di suatu daerah yang perempuan itu nggak bernilai, artinya lebih bernilai laki-laki. Laki-laki kalau anaknya lahirnya laki-laki itu orang tuanya ada daerah tertentu, itu orang tuanya senangnya minta ampun, bahkan bisa membuatkan suatu pesta untuk kelahiran anaknya yang laki-laki. Tapi kalau perempuan nggak ada itu di daerah tuh. Tapi di daerah yang lain berbeda, perempuan lebih berharga. Tapi Islam komitmen dari awal emang Islam itu diturunkan diantaranya itu untuk mengangkat derajat wanita. Salah satu bentuknya ada surat namanya surat wanita. Kalau surat laki-laki nggak ada, adanya surat An-Nisa. Bahkan katanya An-Nisa'u imadul bilad. Apa itu? Perempuan itu sokonya, sakanya, tiangnya negara. Kalau perempuannya amburadul, tiktokan saja. Para remajanya tiktokan pegawaiannya, hancurlah sebuah negara. TikTok itu penyakit. Tapi kalau perempuannya itu berotak-otak, bermindset milenial yang semangat untuk membangun bangsa, maka baguslah sebuah negara. Tapi kalau remajanya videoan, tiktokan, wes kan, ya kan mikirnya kan uangnya saja. Paham? Fal haidu huwa al khariju min farjil mar'ati ala sabili sihhati. Sedikit lagi, min ghairi sababil wiladati. Min ghairi sababil wiladati. Dari selain jalan melahirkan. Dari selain jalan melahirkan. Min ghairi sababil wiladati. Dari selain jalan melahirkan. Kalau waktu pas melahirkan bukan darah haid, namanya nifas. Min ghairi sababil wiladati, dari selain jalan melahirkan. Udah segitu aja dulu, ntar walau nuhu wallahu a'lamu bissawab.